Apakah nasi putih yang jadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Asia sebenarnya menyimpan bahaya manis yang bisa merusak tubuh secara perlahan? Pertanyaan ini sering memicu perdebatan. Di satu sisi, nasi putih adalah sumber energi utama bagi miliaran orang. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi nasi putih berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik lain. Apakah benar nasi putih harus dianggap berbahaya atau sebenarnya tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat? Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Nasi putih dan indeks glikemik tinggi. Nasi putih memiliki indeks glikemik atau GI tinggi, artinya cepat diubah menjadi glukosa dalam darah. Lonjakan gula darah ini memaksa pankreas bekerja keras menghasilkan insulin. Studi di British Medical Journal tahun 2012 menemukan bahwa konsumsi nasi putih lebih dari 3 porsi per hari meningkatkan risiko diabetes tipe 2 hingga 27%. Artinya, nasi putih memang berperilaku mirip gula instan dalam tubuh. 2. Proses pengolahan, hilangnya serat dan nutrisi. Nasi putih berasal dari beras yang digiling sehingga lapisan dedak dan kulit ari hilang. Padahal bagian ini kaya serat, vitamin B, dan mineral. Tanpa serat, tubuh menyerap glukosa lebih cepat, memperburuk lonjakan gula darah. Studi dari Harvard School of Public Health tahun 2019 menegaskan bahwa nasi putih kurang mengenyangkan dibanding nasi merah atau beras utuh sehingga orang cenderung makan lebih banyak. 3. Hubungan dengan diabetes di Asia. Asia adalah pusat epidemi diabetes global dengan konsumsi nasi sebagai faktor kunci. Studi di Diabetologia tahun 2019 menyebut bahwa masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara memiliki sensitivitas insulin lebih rendah sehingga dampak nasi putih terhadap gula darah lebih besar dibandingkan populasi barat. Dengan kata lain, efek buruk nasi putih lebih nyata bagi masyarakat Indonesia dibandingkan orang Eropa. 4. Nasi putih dan obesitas. Lonjakan gula darah berulang membuat insulin bekerja keras menyimpan energi dalam bentuk lemak. Jika konsumsi berlebihan dan tidak diimbangi aktivitas fisik, tubuh mudah mengalami obesitas. Penelitian di Nutrition dan Diabetes tahun 2020 menemukan bahwa konsumsi nasi putih berlebih berkorelasi dengan peningkatan lingkar pinggang, faktor risiko utama sindrom metabolik. 5. Efek pada kesehatan jantung. Lonjakan gula darah kronis akibat nasi putih berlebihan menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Studi dari Journal of the American Heart Association tahun 2018 menemukan bahwa diet tinggi GI termasuk nasi putih meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 25%. Jadi, dampaknya bukan hanya pada gula darah, tapi juga kesehatan jantung. 6. Nasi putih versus karbohidrat lain. Tidak semua karbohidrat sama. Nasi merah, beras cokelat, quinoa, dan oat memiliki GI lebih rendah dan serat lebih tinggi, sehingga lebih menyehatkan. Penelitian di Journal of Nutrition tahun 2017 menegaskan bahwa mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks bisa menurunkan risiko diabetes dan obesitas. Jadi, solusinya bukan menghapus nasi, melainkan memilih jenis yang lebih sehat. 7. Peran porsi dan pola makan. Bahaya nasi putih sering muncul karena porsi berlebihan. Piring masyarakat Asia sering didominasi nasi dengan lauk sedikit. Studi di Public Health Nutrition tahun 2019 menekankan bahwa mengatur porsi, menambah sayur, dan protein bisa menyeimbangkan dampak nasi putih. Analogi mudahnya, nasi putih bukan racun, tapi bila dimakan terlalu banyak tanpa pendamping sehat, ia bisa menjadi bom gula yang berbahaya. Kedelapan. Interaksi dengan gaya hidup modern. Nasi putih menjadi lebih berbahaya di era modern karena aktivitas fisik menurun. Dahulu, petani atau pekerja fisik membakar kalori nasi dengan cepat. Kini, gaya hidup sedentari membuat kalori dari nasi mudah menumpuk. Studi WHO tahun 2021 menegaskan bahwa pola hidup duduk lebih dari 6 jam per hari meningkatkan risiko diabetes meski pola makan tidak berubah signifikan. 9. Apakah harus dihindari total? Menghindari nasi putih sama sekali mungkin sulit mengingat perannya dalam budaya dan ekonomi. Namun, nasi putih tetap bisa dikonsumsi bila porsinya dibatasi dan dipadukan dengan sayuran, protein, dan lemak sehat. Studi di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition tahun 2018 menunjukkan bahwa nasi putih dengan lauk kaya serat memiliki dampak glikemik lebih rendah daripada nasi putih sendirian. 10.
Kesimpulan, nasi putih bukan racun, tapi bukan juga netral. Jadi, apakah nasi putih adalah makanan pokok atau racun manis tersembunyi? Jawabannya, keduanya benar, tergantung konteks. Sebagai sumber energi, nasi putih masih bisa menjadi bagian pola makan sehat, tetapi dalam porsi terbatas dan dikombinasikan dengan gaya hidup aktif. Namun, jika dikonsumsi berlebihan dalam gaya hidup sedentari, nasi putih bisa berperan seperti gula yang diam-diam merusak tubuh. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu merasa lebih sulit mengurangi porsi nasi putih daripada menghindari gula dan minuman manis? Tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini untuk penjelasan kesehatan menarik lainnya.